Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama dengan channel kami Knife Electro. Kali ini saya ingin bahas bagaimana merakit Shotfinder yang praktis. Kita tahu bahwa harga Shotfinder itu lumayan menguras kantong teman-teman teknik semuanya. Seperti contohnya FreeShot V8, ya harganya sekarang sudah sekitar 1.300.000 sampai dengan 1.400.000. Terus Ibra V-Box V8 ya, harganya juga sekitar 1.100.000. Tapi tenang, ada cara untuk bisa berhemat. Jika Anda punya receiver parabola, ditambah dengan power bank, ditambah dengan TFT monitor, Anda sudah bisa mempunyai Shotfinder rakitan. Mungkin teman-teman bertanya, emang bisa? Simak videonya lebih lanjut ya. Baik, selanjutnya kita akan jelaskan diagram blok Shotfinder rakitan ini ya. Jadi dimulai dengan ODU atau parabolanya ya. Nanti parabolanya seperti biasa, ada kabel RG masuk ke receiver parabola. Yang saya gunakan di sini adalah Skybox. Terus nanti dari Skybox saya akan gunakan TFT monitor untuk menangkap atau untuk mendisplaykan layarnya. Ya, sedangkan yang berbeda kali ini sumber tegangan adalah kita ambil dari power bank. Power bank ini adalah outputnya 5 volt, sedangkan kita tahu untuk receiver parabola maupun TFT monitor butuh tegangan 12 volt. Makanya kita siapkan di sini DC to DC converter atau step up step down, dimana banyak dijual di pasaran. Step up atau step down ini outputnya kita ambil atau kita setting, kita sesuaikan 12 volt agar bisa mensuplai dua instrumen tersebut ya. Iya, tahapan yang pertama adalah menyesuaikan tegangan dari power bank ini. Dari 5 volt kita jadikan 12 volt. Ya, kita coba tes. Tegangan di sini adalah 5 volt. Ya, tepatnya 5,12. Nah, outputnya ini kita akan sesuaikan menjadi 12 volt. Karena power untuk receiver dan TFT adalah 12 volt. Caranya menggunakan modul ini, modul step up DC to DC. Dia berfungsi untuk step up dan juga step down. Nah, chipsetnya bisa dilihat di situ. Chipsetnya XL60009 dalam percobaan kali ini. Jadi input tegangan di sini 5 volt, kita jadikan output di sini 12 volt. Ya, modul step up-nya sudah kita hubungkan dengan power bank. Dimasukin ke modul, habis itu outputnya kita ukur dengan multitester ya. Sekarang kita akan coba ngecas dulu modulnya agar outputnya 12 volt. Kita gunakan obeng min yang tipis, tapi saya nggak punya ya, jadi saya gunakan plat ini aja. Kita putar potensionya agar menjadi 12 volt. Nah, ini udah 12 volt. Nanti dalam percobaannya bisa kita lakukan di 12 volt atau 13 volt kayak gitu. Tapi saran saya sih maksimal 13,7 ya. Kita akan paskan di 12 volt dulu. Jadi modul ini kita udah bisa pakai karena sudah berfungsi membuat tegangan 5 volt menjadi 12 volt. Di tahapan selanjutnya, modul tersebut kita sambungkan dengan jack standar 12 volt yang akan kita colokkan atau kita hubungkan dengan receiver parabola dan juga TFT monitor. Kita perlu 2 buah jack sehingga kita paralel di output dari modul DC to DC step up ini. Ya, untuk kutub positif atau plus 12 volt sudah kita hubungkan. Selanjutnya kita akan solder kutub negatifnya. Kita akan solder min 12 voltnya. Ya, ini udah siap ya. Jadi output jack 12 volt menjadi 2 biji sudah siap kita rakit ke Shotfinder rakitan kita. Ini modul DC to DC nya tadi. Sedangkan ini inputnya input USB nya nanti kita hubungkan dengan power bank. Kita akan melakukan percobaan ini. Ya, ini barang-barangnya udah kita persiapkan di sini. Selanjutnya masuk ke tahapan pengujian untuk
untuk menyalakan ya. Jadi dengan adanya barang-barang yang ada di depan kita ini sudah setara dengan satu buah Satfinder yang bisa dipakai untuk tracking parabola, yang bisa dipakai oleh teman-teman teknisi. Ini DC step up atau step down nya yang sudah disetting 12 volt, udah kita siapkan. Ini power bank yang saya punya. Ini power bank ini sudah ada indikator full dan tidaknya ya, jadi tidak perlu lagi membuat rangkaian untuk mengetahui kapasitas. Ini ada RCA. Selanjutnya ini adalah TFT monitor, saya menggunakan model lipat. Di percobaan ini dalam merakit saya menggunakan yang model lipat. Dan ini adalah receiver Skybox A1 New ya, dimana di belakang ini dilengkapi dengan power 12 volt DC. Untuk receiver lain yang belakangnya tidak ada power 12 volt DC harus dioprek ke dalam, dibongkar di bagian power supply nya, kita ambil kita jumper gitu istilahnya ya, kita kasih tegangan dari situ. Nah, kalau nanti fix untuk Satfinder tegangan 220 voltnya ini bisa kita potong, atau power supply yang ada di dalam juga bisa kita ambil. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa. RCA kuning untuk menghubungkan video out dari receiver dihubungkan dengan video input dari TFT nya. Power supply kita hubungkan, dua jack yang dari modul tadi kita hubungkan ke TFT monitor DC 12 volt dan juga ke 12 volt receiver parabola. Ini kita colokkan di bagian belakang ini. Setelah itu kita akan melakukan uji coba. Ya, USB-nya kita masukkan, kita colokin di sini. Jadi di sini modul step up step down-nya sedang bekerja. Tetapi kita lihat apakah dia menyala atau tidak. Kalau nggak menyala kita cari tahu ada masalah apa. Ternyata hasil pengetesan tidak bisa menyalakan kedua unit ini ya. Padahal power bank udah nyala. Kita akan coba tes output dari modulnya apakah ada perubahan. Ya, ini udah kita lepas output dari modul 12 voltnya. Kita akan gunakan multitester untuk mengetahui tegangannya, apakah masih 12 volt ataukah udah bergeser. Kita tes salah satu aja karena paralel, jadi tegangannya di antara dua ini pasti sama. Ya, terbaca 13,24. Di percobaan di luar video ini tadi saya juga sudah coba di tegangan 13 volt dan 12,5 volt. Karena ini tidak bisa masih belum bisa mengangkat receiver dan juga TFT-nya, saya menyimpulkan modul ini arusnya kurang kuat sehingga tidak bisa menyalakan. Lalu berikutnya saya punya ide bahwa modulnya butuh dua, berarti modul pertama untuk menyalakan receiver parabola dan modul yang berikutnya untuk menyalakan TFT monitornya. Nah, berikutnya ini saya menyiapkan modul yang kedua DC to DC yang sudah build up, jadi tidak perlu setting lagi. Jadi dari pabriknya memang sudah dirancang dari USB 5 volt keluar langsung ke 12 volt, pakai untuk menyalakan salah satu diantaranya. Dalam percobaan ini kita akan gunakan untuk menyalakan receiver parabola. Jadi yang satu modul untuk menyalakan receiver parabola, yang satu modul berikutnya untuk menyalakan TFT monitor. Kita coba, kita pencet power di power banknya. Iya, ternyata dengan cara seperti ini bisa menyalakan dua unit ini ya, dua unit komponen yang sedang kita coba. Kesimpulannya, untuk merakit Satfinder rakitan kayak gini disarankan dengan sangat untuk membutuhkan dua buah modul. Karena ternyata satu modul dia tidak mampu mengangkat kebutuhan tegangan yang dibutuhkan oleh TFT maupun receiver parabola. Tes dengan menggunakan remote, apakah remote juga masih bekerja? Iya, remote masih berfungsi sebagaimana biasanya, masih normal. Tapi di sini SQ dan sinyal quality dan intensitas itu masih nol ya, karena belum terhubung dengan LNB.
Nanti kita akan lakukan uji coba di luar dengan menggunakan parabola yang sudah terlock dengan Telkom 4 merah putih ya. Jadi kita nggak butuh kabel listrik dari bawah, langsung bisa menyalakan ini, dan kita bisa optimalkan untuk setting-setting arah parabola, arah disk untuk mendapatkan sinyal quality dan juga intensitas yang terbaik. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik subscribe dan klik lonceng, serta bagikan ke teman-teman Anda agar teman Anda juga bisa tahu apa yang Anda tahu. Terima kasih dan sampai jumpa.